Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom dan nama budaya bagi kita semua. Perkenalkan, saya Joanna Veronica Angeli dengan NIM akhir 112 dari kelas B. Hari ini akan membahas mengenai silage disease yang disebabkan oleh bakteri Listeria. Hari ini kita akan membahas mengenai latar belakang, kemudian rumusan masalah, pembahasan dan upaya penyelesaian, kesimpulan serta saran dari permasalahan ini. Sebelum kita mulai, pernahkah kalian melihat hewan, khususnya dari kelompok ruminansia, yang bergerak berputar-putar ke satu sisi? Nah, bisa jadi itu adalah silage disease. Nah, apa itu silage disease? Jadi perlu kita ketahui, silage disease atau dikenal sebagai listeriosis ataupun circling disease merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Listeria dari spesies seperti Listeria monocytogenes, Listeria ivanovi, dan Listeria innocua. Dia menyerang ruminansia, burung, juga manusia, sehingga penyakit ini dapat dibilang bersifat zoonosis. Dia juga memiliki dampak abortus atau keguguran pada janin dan kematian pada inangnya. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Permasalahan dalam penanganan listeriosis ini yaitu pada identifikasi penyakit yang sulit. Biasanya baru disadari ketika sudah mencapai gejala kronis, di mana ketika sudah mencapai gejala kronis, penanganannya pun sulit. Saat ini adalah saat di mana bakteri sudah mencapai ke organ seperti otak, hati, maupun rahim yang menyebabkan keguguran. Nah, identifikasinya pun sulit dikarenakan ketika sudah kronis pun gejala-gejalanya mirip dengan penyakit-penyakit neurologikal lainnya seperti rabies, yaitu kelumpuhan maupun salivasi yang berlebihan. Dia juga memiliki penularan yang cepat dan luas serta ketahanan bakteri yang ekstrim baik di dalam maupun di luar tubuh. Nah, selanjutnya dalam pembahasan kita mulai dengan mengenal apa itu Listeria monocytogenes. Dia diklasifikasikan sebagai bakteri gram positif yang memiliki bentuk kokobasil, tidak memiliki spora maupun kapsul, dapat hidup secara anaerob, dan memiliki ukuran 0,4 sampai 0,5 mikrometer. Dia memiliki flagel yaitu peritrichous seperti pada gambar di bawah ini. Dia hidup di lingkungan seperti tanah maupun air dan juga memiliki sifat psikotrofik, yaitu tahan terhadap suhu dingin hingga 0 derajat Celcius bahkan beku. Dia juga motil di suhu 20-25 derajat Celcius atau bergerak, dan non-motil atau tidak bergerak di suhu 37 derajat Celcius atau bisa dibilang suhu di dalam tubuh inangnya. Dia juga dapat bertahan di pH 5-9. Hal ini berhubungan dengan namanya yang sebelumnya itu silage disease, di mana dia hidup di dalam silase atau pakan ternak yang difermentasi. Biasanya jika pakan ternak ini tidak terfermentasi dengan baik, di mana pH-nya tidak masih ada di pH 5 atau tidak cukup asam, maka dan banyak kelembapan dan air di dalamnya dapat menyebabkan tumbuhnya Listeria monocytogenes ini. Dan selanjutnya mengenai mekanisme infeksi dari Listeria monocytogenes ini. Jadi pertama-tama infeksi itu dapat terjadi melalui foodborne atau makanan seperti pakan tadi maupun juga pangan yang dimakan oleh manusia dan mengandung bakteri Listeria ini. Juga melalui luka, langsung ke peredaran darah, dan transfusi sental yang menyebabkan keguguran terhadap janin. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, kita bisa melihat jalur penyebaran dari Listeria monocytogenes ini. Bakteri yang masuk dari makanan terkontaminasi kemudian mencapai usus halus, dan dengan bantuan protein INLA dan INLB, Listeria menembus sel epitel usus masuk ke pembuluh darah. Setelah itu, bakteri akan melepaskan listeriolysin O atau LLO serta enzim PLCA dan PLCB untuk keluar dari vakuola dan mulai berkembang di dalam sel. Selanjutnya, protein ACTA membantu Listeria bergerak menggunakan ekor aktinnya sehingga dapat berpindah antar sel tanpa terdeteksi oleh sistem imun. Dalam usus, bakteri menyebar ke hati dan limfa lalu mencapai otot maupun plasenta.
Protein yang dipakai seperti INLF, INLP, dan INLC berperan dalam proses ini. Dia nantinya dapat menyebabkan infeksi berat pada janin maupun sistem saraf. Untuk lebih detailnya mengenai proses infeksi pada tingkat sel dapat kita lihat pada gambar berikut, di mana setelah berhasil masuk, berbagai faktor dari virulensi listeria seperti LLO, ACTA, INLC, dan ILNTA yang saya sebutkan tadi menyebabkan gangguan pada sel inang, seperti stres pada retikulum endoplasma dan perubahan pada ekspresi gen. Hal ini memicu pelepasan sitokin IL-6 dan IL-8 yang menimbulkan demam, nyeri otot, serta peradangan pada inang. Jika infeksi sudah mencapai otak, dapat muncul gejala neurologis seperti kejang, kehilangan keseimbangan, atau berputar-putar. Sedangkan pada ibu hamil dapat menyebabkan abortus atau infeksi janin. Jadi secara singkat, listeria monocytogenes menyebabkan penyakit serius karena kemampuannya untuk hidup dan berpindah dalam sel inang, bahkan menghindari sel imun dalam tubuh. Nah, kemudian bagaimana mengenai pengobatan, pencegahan, dan pengendalian dari listeria ini? Jadi, untuk melakukan pengobatannya menggunakan prinsip cepat, agresif, dan dosis tinggi. Dikarenakan listeria ini sendiri memiliki kemampuan untuk menginfeksi secara cepat. Bahkan setelah gejala pertama muncul, listeria akan masuk ke otak dalam waktu 1-2 hari. Maka dari itu harus menggunakan pengobatan yang cepat, agresif, dan dosis tinggi sehingga listeria langsung dapat terbunuh. Apalagi jika listeria sudah masuk ke otak, maka listeria antibiotik sulit untuk mencapai bakteri ini dikarenakan ada antibiotik umumnya sulit melewati sawar pertahanan otak. Nah, jadi antibiotik yang bisa diberikan itu seperti oxyretacillin, penisilin, ampicillin maupun amoxicillin. Juga dapat diberikan terapi suportif seperti cairan elektrolit, NSAID atau non-steroid anti-inflammatory drug, serta dilakukan force feeding melalui feeding tube untuk memastikan hewan tetap makan. Dan pencegahan dan pengendalian yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit listeriosis ini cukup dengan sanitasi dan menjaga kebersihan dari kandang maupun alat-alat yang digunakan, serta memastikan keamanan pakan dan pangan, seperti tidak memberikan pakan silase yang gagal fermentasi, serta memastikan pangan yang kita konsumsi bebas dari listeriosis dengan memasaknya dengan benar dan tidak memakan makanan yang mentah. Selanjutnya dengan pemantauan serta edukasi baik pada konsumen maupun pada peternak. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa listeriosis adalah penyakit serius yang bersifat zoonosis dan disebabkan oleh bakteri Listeria monocytogenes. Bakteri ini memiliki ketahanan dan karakteristik yang unik serta kuat yang menyebabkan penanganannya sulit dilakukan dan menyebabkan infeksi berat pada hewan hingga manusia. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui sanitasi, manajemen pakan dan pangan, serta edukasi kesehatan. Saran yang dapat saya berikan yaitu untuk para peternak dapat menjaga sanitasi alat dan kandang serta melakukan manajemen pakan yang baik. Untuk masyarakat, pastikan bahwa kita mengolah makanan hewani dengan matang dan menghindari produk susu mentah, serta bagi akademisi untuk meneruskan penelitian terkait resisten antibiotik serta metode deteksi tercepat dalam listeriosis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.